Setiap orang punya tempat pelarian. Bagi Bari, tempat itu tidak bernama rumah, juga bukan keramaian kota. Tempat itu adalah sebuah kedai kopi kecil di ujung jalan, yang selalu ia datangi setiap sore, pada jam yang hampir sama, dengan langkah yang sudah dihafal tubuhnya sendiri. Bari berusia 27 tahun. Ia pekerja kreatif lepas, hidup dari tenggat waktu dan ide-ide yang sering datang lalu pergi tanpa permisi. Ia bukan tipe yang menikmati keramaian. Dunia terlalu bising baginya. Karena itu, setiap sore, setelah layar laptopnya ditutup dan kepalanya terasa penuh, ia berjalan ke kedai itu, duduk di sudut yang sama, memesan menu yang sama, dan membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan yang terasa aman. Di kedai itu ada Arwen. Usianya 25 tahun. Seorang barista dengan gerak yang tenang dan mata yang selalu tampak mendengarkan, bahkan saat ia tidak sedang berbicara. Arwen tidak pernah berlebihan. Tidak banyak tanya. Tidak juga berusaha masuk ke hidup siapapun. Ia hadir seperti aroma kopi yang pelan, tidak memaksa, tapi selalu terasa. Awalnya, Bari mengira semua ini hanyalah kebiasaan. Ia nyaman karena tempatnya tenang. Ia betah karena kursinya empuk dan cahayanya hangat. Ia kembali karena rutinitas memang sering menipu perasaan, membuat sesuatu terasa penting hanya karena diulang berkali-kali. Namun waktu pelan-pelan membuka hal lain. Bari mulai sadar bahwa ia kecewa saat datang dan mengetahui Arwen libur. Bukan kecewa yang besar, hanya rasa kosong kecil yang tiba-tiba muncul di dada. Seperti nada yang hilang dari lagu yang biasa ia dengar. Ia juga mulai merasa enggan berbincang dengan siapapun di kedai itu, selain Arwen. Senyum pelanggan lain terasa asing. Suara lain terdengar terlalu jauh. Yang paling mengganggu adalah rasa resah setiap kali Arwen terlambat menyapanya. Bari tidak pernah menunggu siapapun sebelumnya. Tapi kini, ia mendapati dirinya mengangkat kepala tanpa sadar, memastikan keberadaan seseorang yang seharusnya tidak ia rindukan. Di titik itu, Bari mulai takut. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini cinta, atau hanya bentuk lain dari kesepian yang pandai menyamar? Apakah ia menyukai Arwen sebagai manusia, atau hanya sebagai jangkar dari hari-hari yang berantakan? Pertanyaan itu berputar di kepalanya, tanpa jawaban yang berani ia terima. Maka Bari melakukan hal yang biasa ia lakukan saat sesuatu terasa terlalu dekat. Ia menjauh. Ia datang lebih jarang. Kadang melewati kedai itu tanpa masuk. Kadang memilih duduk sebentar lalu pergi lebih cepat. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini perlu, bahwa perasaan yang benar tidak seharusnya membuatnya bergantung pada satu sosok. Arwen tidak berubah. Ia tidak mencari, tidak bertanya, tidak menunjukkan kehilangan. Ia tetap hadir dengan ketenangan yang sama, seolah memberi ruang bagi Bari untuk bernafas dan kembali jika memang ingin. Dan justru itu yang membuat Bari semakin gelisah. Karena menjauh tidak membuat perasaannya hilang. Ia tetap memikirkan kedai itu. Tetap membayangkan sudut kecil yang biasa ia duduki. Tetap merasakan keheningan yang kini terasa lebih sepi dari sebelumnya. Bari akhirnya mengerti, ada perasaan yang tidak bisa dihindari hanya dengan mengalihkan arah langkah. Sore itu, hujan turun tanpa rencana. Langit menggelap lebih cepat dari biasanya. Listrik di kedai padam, meninggalkan cahaya temaram dari lilin-lilin kecil yang dinyalakan seadanya. Kedai hampir tutup. Hanya ada Bari dan Arwen di dalamnya, bersama suara hujan yang jatuh perlahan. Di saat itulah Bari berhenti berlari. Ia menyadari bahwa ia tidak datang ke tempat itu demi kopi, demi rutinitas, atau demi pelarian. Ia datang karena ada seseorang yang membuatnya merasa cukup tanpa harus berpura-pura kuat. Ia datang karena ada ketenangan yang tidak ia temukan di tempat lain. Arwen, dengan caranya yang sederhana, telah memahami itu sejak lama. Ia tidak menunggu pengakuan, tidak juga menuntut kejelasan. Ia hanya memberi waktu. Karena ia tahu, tidak semua orang siap menerima perasaannya sendiri dengan cepat. Saat hujan mereda dan kedai hampir benar-benar gelap, Bari merasakan sesuatu yang hangat, bukan dari kopi yang mulai dingin, melainkan dari keberanian kecil yang akhirnya ia miliki. Keberanian untuk tinggal, untuk tidak lagi menyangkal, untuk membiarkan perasaan itu ada, apapun namanya. Malam itu, mereka duduk di kedai yang hampir kosong, tanpa tergesa. Tidak ada kepastian besar yang diumumkan. Tidak ada janji yang perlu diucapkan. Hanya dua orang yang akhirnya mengakui kehadiran satu sama lain, dengan cara yang paling jujur. Dan mungkin,
Cinta memang seperti itu. Datang tanpa suara, tumbuh dari kebiasaan sederhana, dan menetap bukan karena dipaksa, melainkan karena diterima. Di antara cangkir kopi yang mulai dingin, Bari belajar bahwa tidak semua keinginan untuk sendiri berarti ingin benar-benar sendirian. Kadang, itu hanya berarti ingin bersama seseorang yang tepat, dalam sunyi yang sama.